Jadi problem Jakarta ini hanya satu saja. Kalau kita bicara kemacetan, jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan yang beredar itu melebihi kapasitas jalan. Tapi kalau kita memperbesar terus, misalnya pembangunan jalan, sementara kendaraan tidak stop, ya sama saja problem. Karena laju pertumbuhan jalan pasti tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau bacot bacain cuitan orang top. Kenapa? Ini soal klaim-mengklaim penghargaan yang diterima oleh DKI. Ini dari media online oposisi cerdas. Banyak sekali ya media-media sosial. Netizen _2, kalau banjir salahkan Anies, pendahulunya tidak disebut. Begitu dapat penghargaan langsung klaim tuman. Luar biasa ya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Fadlizon menyindir juru bicara Presiden Joko Widodo Fajrul Rahman terkait DKI Jakarta meraih predikat kota terbaik di ajang Sustainable Transport Award STA 2021. Fadlizon di akun Twitter Fadlizon Sabtu 31 Oktober memposting bahwa dirinya merasa malu membaca cuitan Fajrul soal penghargaan yang diraih DKI Jakarta. Politisi Gerindra itu menyebut bahwa saat DKI Jakarta meraih penghargaan, maka istana tergopoh-gopoh ikutan mengklaim. Sebaliknya, jika ada yang dinilai kurang baik, maka pihak istana pun buru-buru cuci tangan. Lucu ya. Malu membaca tweet Jubir Istana @Fajrul. Giliran ada penghargaan ikut-ikutan klaim. Giliran salah cuci tangan. Kok istana mau jadi oposisi DKI? Tanda kutip oposisinya ya. Tweet Fadlizon. Sebelumnya, Fajrul Rahman memposting bahwa keberhasilan DKI Jakarta meraih kota terbaik STA 2021 tak lepas dari peran Gubernur DKI sebelum Anies Baswedan, yakni Jokowi, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan juga Sutioso. Jangan lupakan Fauzi Bowo. Fauzi Bowo sebelum menyebut Sutioso, Fauzi Bowo dulu, atau kalau kita mau dari awal Sutioso, Fauzi Bowo, Jokowi dan Basuki Cahayapurnama. Fajrul menyatakan jika sejumlah transportasi yang eksis saat ini di DKI dirintis ketiga gubernur tersebut dan Anies melanjutkannya. Selain Fadlizon, netizen lainnya juga menyindir postingan Fajrul. Ini karena jika Jakarta banjir dan macet misalnya, tidak pernah menyebut bagaimana pendahulunya, yang disalahkan justru Anies. Tetapi begitu dapat penghargaan langsung mengklaim. Kalau banjir, salahkan Anies. Tidak disebut pendahulunya, terutama yang pernah ngomong enggak sulit-sulit amat atasi macet dan banjir di Jakarta jika jadi presiden. Begitu dapat penghargaan langsung klaim tuman. Berlakulah adil sejak dalam pikiran Bung. Power test so sweet ya, posting akun Erna_ST. Ini ada postingan Fajrul Rahman ya. Akhirnya semua pekerjaan transportasi publik yang dirintis Presiden Jokowi dan Basuki BTP, dari MRT Jakarta, LRT Jabodebek, 6 tol dalam kota, juga Transjakarta Pak Sutioso mendapatkan penghargaan. Terima kasih juga Anies Baswedan sudah melanjutkan FR Jakarta juara dunia. Sebenarnya bagus-bagus saja ya. Kemudian Erna Sitompul, kalau banjir salahkan Anies, tidak disebut pendahulunya, terutama yang pernah ngomong enggak sulit-sulit amat atasi macet dan banjir di Jakarta jika jadi presiden. Begitu dapat penghargaan, langsung klaim tuman.
Berlakulah adil sejak dalam pikiran Bung, power taste so sweet, ya. Disebutkannya juga ini ada parah kuburan bus Transjakarta, ada 483 bus jadi bangkai. Cerita Anies gugat penyedia Transjakarta era Jokowi Ahok, ya. Sustainable Transport Award STA adalah ajang penghargaan tahunan yang menilai perbaikan mobilitas kota dan inovasi sistem transportasi. Dalam STA, visi, konsep, dan eksekusi yang dijalankan setiap kota dinilai oleh komite juri yang terdiri dari lembaga-lembaga global seperti Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Bank Dunia, International Council for Local Environmental Initiative (ICLEI), dan lainnya. Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang menang penghargaan STA, bukan Sultan Takdir Ali Syahban STA itu, ya, tapi tadi Sustainable Transport Award. Jakarta sukses menyingkirkan kota-kota besar dunia meraih penghargaan bergengsi ini. Prestasi itu ditorehkan Jakarta karena keberhasilannya dalam program integrasi antar moda transportasi publik yang terus dikembangkan. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi soal klaim mengklaim, ya. Sebenarnya begini Sobat RH sekalian, kalau bangsa ini berjiwa besar, ya, tidak dipecah oleh persaingan politik, tidak dibelah oleh cebong dan kampret, maka sesungguhnya kalau ada achievement seperti itu, maka achievement ini memang harus kita pahami sebagai keberhasilan kita bersama. Apa yang dikatakan Fajrul Rahman tidak ada yang keliru sesungguhnya. Tetapi memang ketika langsung menonjolkan Presiden Jokowi, ya agak berlebihan juga. Harusnya kalau mau disebut, ya sebutlah Rintisan Sutioso, karena ini Transjakarta, ya. Ada Fauzi Bowo, ada Jokowi, ada Basuki Cahayapurnama, dan kemudian Anies Baswedan. Dari gubernur ke gubernur memang harus ada yang namanya sustainability, keberlanjutan. Jangan sampai kemudian program yang satu dinihilkan atau ditiadakan oleh gubernur berikutnya. Sama seperti misalnya di presiden. Apa yang baik era pemerintahan SBY, ya jangan dinihilkan. Apa yang belum baik atau tidak baik, nah itulah yang harus diperbaiki. Sama seperti Anies Baswedan harus berlaku seperti itu juga. Apa yang kurang baik dalam masa pemerintahan sebelumnya, masa jabatan sebelumnya, gubernur sebelumnya harus diperbaiki. Jadi ada keberlanjutan pembangunan kota tersebut. Nah, kita mendapatkan penghargaan bukan berarti seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa Jakarta menjadi kota absolut dalam hal baiknya transportasi. Ya, kita masih merasakan kemacetan-kemacetan yang luar biasa. Dalam video sebelumnya, sebenarnya kan tahun ini lebih tertolong karena ada COVID-19. Ada work from home, ada yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi Jakarta unusual sekarang ini, tidak seperti biasanya. Apalagi hari-hari terakhir ini hari libur. Ya mungkin hari ini akan jauh lebih macet. Mereka yang berlibur sudah pulang. Jadi Sobat RH sekalian, bisa nggak kita sebagai bangsa itu berjiwa besar, menerima sebuah achievement, menerima sebuah prestasi, dan prestasi tersebut tentu kita akan berikan pada porsi yang sesungguhnya. Kalau yang menerima penghargaan saat ini Jakarta dengan Gubernur Anies Baswedan, ya kita apresiasi Anies Baswedan dan Jakartanya. Tapi juga tidak menghilangkan rintisan dari para gubernur sebelumnya. Tapi kalau Jakarta masih macet dan banjir, ya inilah problem kita. Atau saya katakan problem yang tidak atau belum bisa diadres, dipecahkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, mulai dari Sutioso kalau kita bicara tentang masa reformasi,
berikutnya Fauzi Bowo, berikutnya Jokowi, dan Basuki Cahayapurnama. Dan Anies Baswedan juga belum sepenuhnya bisa mengatasi masalah macet dan banjir ini. Jadi ini masalah yang tidak ada misalnya bahwa hanya pada era ini saja. Tidak. Ini sudah terjadi sebelumnya. Mungkin saja strategi pembangunan kota Jakarta waktu itu keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya adalah memperbanyak kendaraan-kendaraan pribadi, memperbesar ruas jalan misalnya untuk kendaraan-kendaraan pribadi, sehingga memanjakan para pengguna kendaraan pribadi. Bukan membuat yang namanya mass rapid transportasi publik yang aman dan nyaman tentunya. Nah, kalau dari awal perspektifnya adalah MRT, Mass Rapid Transportation, mungkin Jakarta bisa tertolong. Jadi problem Jakarta ini hanya satu saja. Kalau kita bicara kemacetan, jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan yang beredar itu melebihi kapasitas jalan. Tapi kalau kita memperbesar terus misalnya pembangunan jalan, sementara kendaraan tidak stop, ya sama saja bohong. Karena laju pertumbuhan jalan pasti tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kendaraan. Termasuk juga di jalan tol, karena saya pernah menjadi komisaris utama di perusahaan BUMN jalan tol. Jadi paling tidak hal seperti itu terjadi. Perbandingan antara ruas jalan dan jumlah kendaraan itu sudah makin tipis. Kalau perbandingan 1 banding 1 nggak mungkin, 1 banding 1 artinya nggak jalan. Jadi perbandingannya harus 1 banding 0,8 ke bawah. Jadi kalau perbandingannya sudah sampai 0,7, 0,8, wah ini gawat. Kenapa gawat? Ya artinya memang ruas jalan makin kecil karena jumlah kendaraan makin banyak. Mudah-mudahan apa yang dicapai, ya achievement prestasi ini tidak membuat Gubernur Anies Baswedan lalai untuk terus membenahi, memperbaiki transportasi Jakarta. Kalau kita pernah naik MRT misalnya, naik MRT Jakarta dari Tamrin ke Lebak Bulus, nyaman sekali memang, nyaman dan cepat ya. Hanya masalahnya adalah orang seperti saya apakah membutuhkan itu atau tidak. Karena kalaupun saya mau datang ke Lebak Bulus dan lain sebagainya dari rumah misalnya, ya tidak menggunakan MRT juga, tetap rely on dengan kendaraan pribadi, karena itu yang saya anggap lebih nyaman dibandingkan naik kendaraan umum. Atau kalau kepepet naik ya kendaraan berbayar, ya seperti Grab misalnya, ya seperti Gokar, seperti itu. Jadi belum menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta atau MRT atau LRT kalau sudah beroperasi juga ya. Jadi memang secara umum mudah-mudahan ini menjadi pelecut untuk memperbaiki kualitas hidup di Jakarta. Tidak hanya transportasi, juga lingkungan, satu hal. Di lain sisi, ngeri-ngeri sedap politiknya adalah ya mudah-mudahan ya dengan prestasi baik ini kita sudahi dulu bertengkar ya. Mana yang lebih baik antara Anies dan Ahok, antara Anies dan Jokowi ya, bagi kedua pendukungnya. Kita harus bahu-membahu dalam meningkatkan kualitas hidup di Jakarta. Nantilah kalau 2024 harus bersaing lagi, harus katakanlah dalam tanda kutip berkelahi lagi ya, dukung mendukung, baru kita nanti hitung-hitungan achievement siapa yang paling hebat. Apalagi kalau tiba-tiba calon presidennya Anies versus Ahok. Nanti akan dibandingkan head to headnya ketika sama-sama menjabat sebagai gubernur DKI kan begitu. Dan tidak mungkin juga head to headnya dengan Jokowi misalnya. Tapi apakah Anies bisa menjadi calon presiden kan belum tentu juga. Apalagi presidential threshold masih bisa dipertahankan atau masih dipertahankan. Begitu threshold dipertahankan, glodok kayak geledek kayak menyambar. Ini pertanda apakah alam
tidak suka dengan presidensial threshold, ya mudah-mudahan begitu. Karena presidensial threshold itu menghilangkan bibit pemimpin bangsa. Ya tentu banyak orang yang berharap Anies menjadi calon presiden 2024, pendukungnya mana ya. Tapi banyak juga yang berharap mungkin Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto masih ingin, Ridwan Kamil mungkin juga bisa menyeruak, Sandi Uno juga, Erick Thohir sudah mulai ancang-ancang pasang kuda-kuda dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tokoh perempuannya mungkin Khofifah ya. Jadi sobat RH sekalian, mudah-mudahan politik kita ke depan itu makin sifatnya terbuka dan produktif. Kita berdebat, tapi debatnya adalah debat yang intelek. Tidak hanya debat kusir, debat yang nggak terlalu penting ya. Karena sudah menjadi sunatullah harusnya pejabat yang datang belakangan, presiden yang datang belakangan, gubernur yang datang belakangan harus lebih baik, wajib hukumnya dibandingkan pejabat sebelumnya. Kalau tidak lebih baik, celaka kita. Artinya regresif. Walaupun baiknya itu kan tidak semua absolut angka-angkanya. Di bidang transportasi mungkin lebih baik. Di bidang ekonomi ya ada kekurangan. Di bidang politik, hukum dan lain sebagainya. Tapi intinya in general harus lebih baik dibandingkan pemimpin atau pejabat sebelumnya. Jadi mudah-mudahan penghargaan kepada ibu kota Jakarta ini menjadi pelecut bagi siapa saja, terutama Gubernur Anies Baswedan, untuk terus memperbaiki lingkungan hidup di Jakarta agar kota ini nyaman ditinggali dan manusiawi. Manusiawi dan bahagia warganya sebagaimana dikampanyekan oleh Anies Baswedan bersama Sandi Uno waktu itu. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, diberi, dicecar, diuber pula di jalan ini. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membunuh.